Dengan contoh kasus, dari area ini kita akan mengurutkan secara ascending. Pada proses, kita menentukan pivot pada elemen pertama dan akan dibandingkan elemen kedua. Jika elemen pertama atau pivot dibandingkan elemen kedua lebih besar, maka akan terjadi pertukaran. Kita lihat dari kolom pertama, 7 dibandingkan 10, masih belum tertukar. 7 dibandingkan dengan 2, karena 7 lebih besar dari 2 maka terjadi pertukaran. 2 dibanding dengan 24, 24 masih lebih besar, lalu 2 dengan 14 masih besar, tidak ada pertukaran. Selanjutnya, jika proses pivot pertama sudah selesai, maka n tambah 1 itu menjadi elemen kedua untuk sebagai pivot, lalu dibandingkan dengan elemen berikutnya, yaitu kita lihat sini 10 dibanding dengan 7, yaitu 10 lebih besar, maka terjadi pertukaran dengan 7. Pada kolom kedua bisa dilihat 7 sudah tertukar dengan 10, lalu 7 dibandingkan dengan 24 tidak pertukaran, dan pada kolom ketiga 7 dibanding dengan 14 tidak ada pertukaran. Lalu pada proses ketiga, n tambah 1 lagi, pivot maju pada elemen ketiga lalu dibandingkan dengan elemen berikutnya, dimana di sini kita bisa lihat bahwa 10 dibanding 24 tidak ada pertukaran, dan 10 dibanding dengan 12 pun tidak ada pertukaran. Pada proses keempat, pivot tambah n tambah 1, maka pivot pun maju pada elemen keempat dan melakukan perbandingan pada elemen berikutnya. Di sini kita bisa lihat 24 dibandingkan 14, 24 lebih besar, maka terjadi pertukaran pada kolom kedua. Hasil pun terus secara ascending sebagai data berikut: 27, 10, 14, dan 20. Dengan contoh kasus, suatu lari ini kita akan urutkan secara maksib. Kita akan menggunakan heap sort dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menganalisasi suatu CBT untuk menjadi heap tree. Lalu nomor 2, melakukan iterasi penerapan metode Happify pada complete binary tree atau CBT. Dan yang ketiga, melakukan atau menerapkan metode remove dan metode Happify. Kita menganalisasi suatu CBT complete binary tree akan menjadi heap tree. Jadi kita data yang terurutkan seperti ini, maka pada heap tree yang paling tua atau paling atas yaitu 10 dan yang paling akhir adalah 43. Pada langkah kedua yaitu melakukan iterasi penerapan metode Happify pada CBT. Sini iterasi dilakukan mulai mencari nilai tengah dengan menggunakan rumus I2 elemen dibagi dengan node, yaitu 10 dibagi dengan 2, 5, atau berdasarkan array pada nilai indeks keempat sehingga menjadi nilai tengah adalah 15. Operasi pertukaran dilakukan sebagai berikut. Pertama, node kelima pertukaran 15 dengan 43, lalu node keempat pertukaran 26 dengan 33, lalu node ketiga pertukaran 7 dengan 24, lalu node kedua pertukaran 8 dengan 43 dan 9 dengan 15, node ke-1 pertukaran 10 dengan 43, 10 dengan 33, dan 10 dengan
26. Lalu ini adalah hasil dari melakukan iterasi, dan ini tampilannya itu 43, 33, 24, 26, 15, 7, 11, 12, 10, dan 8. Pada langkah ketiga, yaitu kita menerapkan metode remove dan metode replify. Yaitu lihat pada tabel ini, metode remove yaitu kita hapus dari atas, yaitu 43, dan bertukar dengan pertukaran 8 dengan 33, 8 dengan 26, 8 dengan 12. Lalu metode remove hapus pada 33, simpul 33. Lalu metode replify itu pertukaran 10 dengan 26, 10 dengan 20, 10 dengan 15. Lalu metode remove pada 26, kesimpul 26. Lalu metode replify pertukaran 8 dengan 15, 8 dengan 11. Metode remove pada simpul 24 dan metode replify pertukaran 8 dengan 15, 8 dengan 12. Lalu metode remove pada simpul 15 lalu metode replify pertukaran 7 dengan 12, 7 dengan 10. Lalu metode remove 12 dengan metode replify pertukaran 7 dengan 11. Lalu metode remove pada 11 dengan metode replify pertukaran 8 dengan 10. Lalu metode remove 8 hingga menghapus pertukaran 7, dan pada metode remove ke-7 menghapus dirinya sendiri. Didapatkan hasil sebagai berikut yang tertera pada tabel yang telah terurut. Pada contoh berikut ini akan dicari kunci 49 yang berada di indeks ke-8 dengan perhitungan berikut: indeks awal ditambah dengan kunci cari dikurangi dengan kunci awal dibagi dengan kunci akhir dikurangi kunci awal dikali indeks akhir dikurangi indeks awal dikurangi hasil. Hasil yang kami dapat yaitu 5,6 dibulatkan menjadi 6 setelah mendapatkan hasil dari pencarian berikut. Selanjutnya, bandingkan kacari dengan bandingkan kunci berikut 1. Jika kacari masih lebih besar dibandingkan kunci berikut, maka K awal sama dengan berikut 1 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 yaitu 7. Hasil dari kunci awal yaitu 7 yang menjadi awal atau indeks pertama pada larik di atas. Berikut kedua, 7 ditambah kunci cari kurang kunci awal bagi kunci akhir kurang kunci awal dikali indeks 9 kurang indeks awal, hasilnya yaitu 7. Kita cari banding K berikut kedua yaitu 49 lebih besar dari 48, maka awal sama dengan berikut kedua tambah 1, 7 tambah 1 yaitu 8. Berikut ketiga sama dengan 8 tambah kunci cari kurang kunci awal dibagi kunci akhir kurang kunci cari
dikali kunci akhir kurang kunci awal sama dengan 0. Maka cari dibanding K berikut ketiga sama dengan 49 sama dengan 49. Maka ketemu prop ketiga. Pada simpul berikut kita akan menuju A ke L menggunakan BFS. Status queue adalah tempat di mana kita mengunjungi simpul dan outputnya itu ketika kita telah mengunjungi simpul akan outputnya di simpul. Untuk pertama kita kunjungi A tadi pertama, lalu ketika A sudah dikunjungi maka outputnya A. Simpul yang berdekatan dengan A adalah B dan C. Maka simpul B kita jelajahi, lalu outputnya di B, lalu simpul B ada punya tetangga yaitu E dan D atau D dan D, ditaruh di status queue, lalu kita jelajahi C. Setelah kita jelajahi C, outputnya di C, lalu C mempunyai simpul tetangga yaitu F dan G. Lalu setelah itu kita dari status queue kita masuk dari D, lalu D keluar di output. D tidak ada mempunyai tetangga, maka kita lanjut ke status queue yang berikutnya yaitu yang E. Kita akan mengunjungi simpul E. Pada simpul E tidak terdapat tetangga atau simpul yang terhubung secara langsung, maka kita lanjut ke status queue yang F. Pada F ada satu simpul yang terhubung yaitu L, maka tulis atau taruh pada status queue dan kita lanjut ke G. G tidak mempunyai simpul atau hubungan tetangga secara langsung. Lalu pada L maka telah output yaitu A, B, C, D, E, F, G, L.